Ketua Umum PSSI Erick Thohir tegaskan, Piala AFF hanya trial, bukan prioritas bagi tim nasional sepak bola Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Saat Pak Erick Thohir melontarkan statement demikian, banyak penikmat sepak bola Indonesia mengaminkan apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Aku pun sepakat, level tim nasional kita sudah berada di level Asia. Ini soal mindset lagi. Simak video ini sampai habis, teman-teman. Beberapa waktu yang lalu, tim nasional kelompok usia kita di bawah asuhan Coach Indra Safri berhadapan dengan China. Title laganya itu trial alias uji coba alias friendly match. Di pertandingan tersebut, asuhan Coach Indra Safri, pemainnya belum menampilkan permainan yang impresif. Ketika tidak menampilkan permainan yang impresif, muncullah, ini template banget, hujatan, bulian terhadap pemain-pemain dari tim nasional kelompok usia kita. Kalau tataran kritik memberi saran, itu normal. Nah, apa yang terjadi bagi skuad asuhan Coach Indra Safri yang dihujat, yang dibullying, ini sebenarnya sering kita hampiri di sepak bola Indonesia kita. Ini oknum-oknum, aku menyebutnya, teman-teman. Aku berpikir banyak penikmat sepak bola Indonesia kita sudah memiliki mindset yang oke, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Contohnya tadi, Pak Erick Thohir bilang Piala AFF hanya trial. Nah, di kompetisi Liga Indonesia kita sebelum mulai kick off, teman-teman, ada turnamen pramusim. Beberapa waktu ke belakang ada yang namanya Piala Presiden, kemudian ada beberapa tahun yang lalu, teman-teman, Inter Island Cup, dan beberapa event-event turnamen pramusim lainnya. Nah, sebelum masuk ke timnas nih, di level klub yang ada di Liga Indonesia, teman-teman, turnamen pramusim ini sebagai salah satu hal yang menakutkan, dalam tanda petik. Kenapa aku katakan hal yang menakutkan? Banyak di turnamen pramusim pelatih bertumbangan, pemain-pemain asing bertumbangan, yang dimana trial ataupun uji coba turnamen pramusim biasanya itu menjadi salah satu cara pelatih untuk bisa melihat pemain-pemain yang ia rekrut di atas lapangan, seberapa paham pemain-pemain yang sudah diberi kesempatan menyerap taktikalnya, dan seberapa padu dengan organisasi yang dibentuk di atas lapangan, dan lain sebagainya, fungsi dari trial ataupun uji coba. Nah, beda ketika turnamen pramusim kita mulai, teman-teman. Akhirnya tuntutan untuk menang tiap laga dihampiri oleh masing-masing klub. Sehingga ketika 1, 2, 3 pertandingan tidak menang, dipecatlah pelatih, outlah pemain asing ataupun pemain lokal. Ketika kita bicara hal tersebut, ini kan soal mindset lagi. Kita lihat di Liga Elit Eropa, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Man City, AC Milan, Inter Milan, dan lain sebagainya. Ketika mereka mengikuti turnamen pramusim, mereka coba seluruh pemainnya tanpa perlu memikirkan hasil akhir nantinya. Dan itu salah satu cara bagi pelatih mereka untuk melihat apa nih yang akan dilakukan pada saat kompetisi resmi bergulir. Catat, kompetisi resmi bergulir. Bukan kita serius turnamen pramusim, melupakan ataupun mengabaikan contoh turnamen yang ada di level Asia. Kan sempat beberapa waktu yang lalu viral, teman-teman, di Indonesia, cenderung klub lebih peduli dalam tanda petik ke turnamen pramusim ketimbang berlaga di level Asia. Ini kan salah satu hal yang menarik. Kembali soal mindset. Nah, di klub-klub elit Eropa yang aku contohkan tadi, ketika pelatih-pelatih mereka kalah, tidak mendapatkan hasil yang positif, ya sudah, lewat saja.
bukan itu penilaian untuk menilai apakah pelatih tersebut buruk atau tidak, atau bagus. Sebaliknya, penilaian yang dilakukan oleh manajemen mereka yaitu kompetisi resmi. Jadi ada target-target yang sudah dicanangkan pasti antara pelatih yang ada di elit Eropa sana dengan manajemen mereka. Ketika kita bicara bertumbangannya pelatih, ini pun membuat akhirnya manajemen sebagian ya teman-teman di sepak bola Indonesia ketika merekrut ataupun melakukan pergantian pelatih, memilih pelatih yang sudah memiliki track record pengalaman di sepak bola Indonesia ataupun kompetisi Liga Indonesia. Nah, akan sangat gambling, berjudi akhirnya ketika merekrut pelatih yang belum pernah menjadi pelatih di kompetisi Liga Indonesia, yang secara substansi akhirnya sepak bola Indonesia ini kalau bisa secepat mungkin instan menghasilkan prestasi yang sensasional. Ketika disampaikan Coach Dejan Antonik, salah satu pelatih yang pernah menangani beberapa klub di Liga Indonesia dan Timnas Hong Kong, ketika 1, 2, 3 pertandingan nggak oke, langsung pecat. Ini hal yang perlu tentunya diperbaiki mindset terhadap oknum ya, sebagian penikmat sepak bola yang ada di Indonesia. Di sepak bola itu ada yang namanya menang, ada yang namanya kalah, ada namanya imbang. Nggak mungkin menang-menang terus, nggak mungkin imbang-imbang terus, nggak mungkin kalah-kalah terus. Nah, kita geser nih ke Timnas Indonesia. Termasuk nih Coach Shin Tae-yong, dia pun kena di saat menghadapi pertandingan trial, dibully, dihujat, apa yang ditampilkan di atas lapangan. Bahkan di laga yang sudah disepakati target yang dimiliki oleh pelatih timnas kita dengan ketua umum PSSI, contoh misalnya nggak ada target, kan udah jelas nggak ada target nih, artinya ya lewat aja sebagai trial, tetap juga hujatan, bulian menghampiri skuad yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Jadi aku pikir apa yang terjadi ataupun apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, aku sepakat. Namun bisa saja itu seperti pisau bermata dua. Apa yang disampaikan Pak Erick Thohir benar juga. Namun di sisi lain, ketika kita menampilkan timnas Indonesia kita ya sekedar laga uji coba lewat gitu aja, ini pun menjadi salah satu sisi menarik betapa hebatnya atmosfer penikmat sepak bola Indonesia yang maunya menang. Pak Erick Thohir pun kan sudah ya realistis, aku melihatnya teman-teman, di saat ia sampaikan yang mendapatkan gelar Piala Asia itu biasanya negara yang berada di 50 besar. Nggak ada itu yang 100 besar. Jadi secara penekanan bagaimana Pak Erick Thohir pelan-pelan meningkatkan mindset yang kita miliki juga. Dan secara eksplisit pelan-pelan merubah realistis. Jadi ya saat timnas Indonesia kita ke depannya sudah memiliki target, kemudian tidak menampilkan performa yang istimewa untuk memberikan kritik, saran, mengapa tidak? Namun ketika sudah jelas pertandingan tersebut tatarannya uji coba, nggak ada target, bahkan teman-teman lewat aja dengan skuad muda dan lain sebagainya, ya aku rasa perlu kita pikirkan lagi untuk melontarkan hujatan bullyingan. Nah, inilah dia bagaimana ya kerasnya ataupun menariknya iklim sepak bola Indonesia kita teman-teman. Jika ada kesempatan untuk menang, harus menang. Jika Indonesia melawan Argentina, contoh kemarin teman-teman, ada juga yang berpikiran ini Indonesia bisa menang nih, itu namanya jiwa nasionalisme. Aku mengerti teman-teman, namun di sisi itu kan ada namanya realistis, dan kita pun ketika melihat kondisi timnas Indonesia kita pun mengikuti beberapa event harus juga mengkontrol apa yang mau kita sampaikan, sehingga biar tidak overlap teman-teman. Di saat kita menganggap Piala AFF itu trial, tapi ketika Piala AFF nanti bergulir timnas Indonesia tidak perform, lalu kita hujatkan, aneh juga. Nah, di saat timnas Indonesia kita sudah full tim ini, kemudian berjuang mati-matian di AFF, nanti dianggap ngapain berjuang mati-matian di AFF?
Kan itu bukan level kita. Jadi kan pisau bermata dua, sulit kita untuk melihat di posisi tersebut, yang akhirnya untuk merubah hal tersebut memang perlu waktu dengan terus kita tebar hal-hal seperti apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Oke, gimana menurut teman-teman soal mindset ini? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.